Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi ya Rasulullah, salamun alaika bi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani, amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berkumpul bersama-sama. Di antaranya pertama kita membaca biografi manaqib seorang manusia yang mana beliau adalah panutan kita, yaitu Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kita juga memperingati qaul daripada Al-Habib Abdullah bin Alawi
bin Muhammad Al-Haddad wal Habib Munzir Al-Musawah wa Hadratus Syekh Yazid Wahab Hasbullah. Semoga kita mendapatkan keberkahan daripada mereka semua, yang mana mereka telah dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan keberkahan mereka, insya Allah kita juga akan dibawa mendekati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sangat penting dekat dengan orang-orang soleh, kumpul dengan orang-orang soleh. Itu adalah amalan yang sangat dianjurkan di akhir zaman seperti ini. Sebagaimana Al-Imam Syafi'i di dalam syairnya, ahabbus salihin wa lastu minhum la'alla an anala bihim safa'ah. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku cinta dengan orang-orang saleh walaupun. Niki yang berkata adalah Al-Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu jelas soleh, akan tetapi beliau mengatakan walastu minhum, akan tetapi kula niki dereng dianggap tiang soleh, kata Al-Imam Syafi'i. Tapi aku seneng kalian tiang soleh niki seneng, kata Al-Imam Syafi'i. Kenapa? La'alla an'ana bihim safa'ah, supaya nanti kalau aku cinta dengan orang-orang soleh, aku bisa diberi syafaat pertolongan dengan mereka. Wa min tijaratihim ma'asi wa in kana sawiyan fil bid'ati. Dan aku juga benci dengan perkara-perkara maksiat, walaupun terkadang aku sering melakukan daripada maksiat tersebut. Imam Syafi'i ini jelas boten melakukan maksiat. Lah kula lama jenengan sedaya seneng maksiat, tapi Imam Syafi'i boten. Niku adalah syair menunjukkan ketawaduannya Al-Imam Syafi'i. Sebagaimana biografi daripada Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, seorang ulama yang sangat masyhur di zamannya. Akan tetapi pernah suatu saat ada anak kecil menyuruh untuk membuat pisau kepada Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Seorang ulama top di kolong gawe ngasah pisau, yang mana ngasah pisau ini adalah hal pekerjaan yang sepele, nggak pantas gawe ulama. Pada suatu saat ada anak kecil disuruh abahnya, nak asan iki nak haddad. Haddad itu bahasa Arab itu tukang pisau. Tukang pisau. Nah, dikira ambil anak kecil tadi ini Haddad itu adalah Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Berangkat akhirnya ke rumahnya Habib Abdullah bin Al-Haddad. Nggak tahu anak ini kalau Habib Abdullah itu adalah orang paling besar, nggak tahu. Biasa ke rumahnya Habib Abdullah dikasihkan pisaunya. Ya ini anak disuruh sama abah saya untuk memberikan pisau untuk diasah pisaunya. Soalnya tumpul pisaunya. Tolong ya, garapen. Cara kasarannya ngono. Bila cara makan aku, tak buang kan. Aku ngerti ini. Lau pokoknya kan. Tapi tidak. Al-Habib Abdullah ada tawaduknya. Diterima pisaunya. Oh iya, besok saya musim lagi ya. Insya Allah sudah jadi. Biasa pisaunya sampai belajar. Ada lagi buat untuk gase. Biasa sampai menjadi tajam lagi pisaunya. Pulang anaknya. Ketika pulang ditanyai sama ayahnya, sudah nak? Sudah kamu kasihkan kepada Haddad? Haddad ini kalau dalam bahasa Indonesia itu ada tukang pisau. Oh sudah ya, tak kasihkan di Al-Hawi. Al-Hawi itu daerahnya di Al-Haddad. Nama kotanya itu di Al-Hawi. Kaget tuh di Al-Hawi. Iya. Loh, kenapa enggak kamu kasihkan di pasar aja? Kan katanya disuruh kasih ke Haddad. Lah Haddad kan Habib Haddad. La haula wala quwata. Ya Allah nak, ya salah nak. Jadi apa Ya enggak boleh, itu seorang ulama. Orang hebat. Kenapa kamu kasihkan kepada Habib Haddad?
besoknya didatangi sama ayah, sama akhirnya dibukakan pintu rumahnya Habib Adat, dikasihkan pisaunya. Ayah sang istri sampai minta maaf. Kata Habib Adat, tidak apa-apa. Ini termasuk daripada pekerjaan daripada orang-orang dahulu suka gini. Akhirnya tidak, saking beliau merendahkan daripada dirinya dan nggak malu anak kecilnya dulu. Kalau misalnya ayahnya tadi marah, marah, otomatis ayahnya ngamuk anak sisa. Supaya apa? Supaya ayahnya tadi nggak ngamui atau nggak marahi udah anaknya. Itu akadnya Al Habib Abdullah bin Ali Haddad. Habib Abdullah bin Ali Haddad, beliau ini memiliki karangan yang sangat banyak. Di antaranya adalah suatu zikir, wirid yang insya Allah kita setiap harinya, setiap malamnya kita baca, yaitu adalah Ratibul Haddad. Suatu karangan yang mana adalah isinya kumpulan-kumpulan zikir. Beliau bukan asal-asalan mengumpulkan zikir, akan tetapi dituntun langsung kali Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini masukkan dalam wiridmu ya, ini masukkan, ini masukkan, ini masukkan, ke asal-asalan. Maka jadilah wirid yang sangat banyak fadilah dan keutamaannya. Di antara keutamaan yang sangat istimewa, dikatakan man qara'a ar-ratibul haddad bil istiqamati mata ala husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barang siapa orang yang sering membaca Ratibul Haddad dengan istiqamah, maka kelak ketika dia meninggal dunia, dia akan meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Maka jangan kita tinggalkan membaca ratibnya Al Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Haddad. Di antara perkataan mutiara hikmahnya di dalam kitab Al-Wasaya Nafi'ah, ini salah satu kitabnya beliau. Wa ausaika, beliau mewasiatkan kepada murid-muridnya, Allah taqta sa'atan min sa'atika, sehendaknya jangan kamu buang waktu daripada waktu-waktumu dengan sia-sia. Wala nafasan min anfasika, begitu juga setiap nafasmu daripada nafas-nafasmu ini jangan kamu gunakan dengan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Illa, kecuali waktumu atau nafasmu tadi itu ya'udu alika naf'uhu, yang mana waktu dan nafasmu itu selalu memberi manfaat kepada kamu. Fi ma'adika atau ma'asika, baik itu manfaat di dunia maupun manfaat di akhirat. Jangan kita gunakan waktu kita ini kadang-kadang hilang begitu saja. Usahakan waktu kita untuk digunakan mencari ikhtiar nafkah untuk keluarga, untuk berzikir, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dikatakan fi hada akhir zaman kasirun nas dhayya'ul waqt. Banyak di akhir zaman seperti ini manusia akan menyia-nyiakan waktu mereka. Sudah kelihatan sekarang, ya Mas. Sudah kelihatan kadang-kadang waktunya digunakan untuk ngopi, membahas yang nggak ada manfaatnya, atau main game yang nggak ada manfaatnya. Yang aslinya kita bisa menggunakan membaca Al-Quran, atau kita bisa untuk nyambut gawe, untuk suhur, memberikan nafkah kepada orang tua kita, atau anak kita, atau istri kita. Akan tapi kita gunakan dengan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Ini sudah kelihatan daripada nasihatnya Al-Imam Al Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Haddad. Gunakanlah waktumu dengan hal-hal yang barokah, yang manfaat, yang mana bisa kita gunakan untuk hadir majelis sholawat. Setiap kita hadir, niatkan dengan niat yang bagus. Karena jika kita hadir majelis ilmu atau majelis sholawat, pertama kali kita harus perbaiki niat kita. Tujuannya untuk apa?
Kalau kita tujuannya untuk Rasulullah SAW, insya Allah kita kelak akan berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW di hari kiamat. Karena itu yang paling penting. La nabiyah, tidak ada para nabi yang bisa memberikan syafaat illa Nabi Muhammad SAW, kecuali Nabi Muhammad SAW yang bisa memberikan syafaatnya. Maka dari itu, kalau kita hadir majelis ilmu, kalau kita hadir majelis sholawat, niatkan untuk keluarga kita juga, supaya mereka kecipratan daripada barokah, daripada menghadiri majelis sholawat. Supaya apa? Walaupun mereka di rumah, akan tetapi kelak mereka ketika di akhirat akan mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kita ini, kata Al-Hawaladad, kalau bisa wahfad lisanak, jaga lisanmu. Ada lisan shagir rujulmu, wakabir rujulmu. Bentuknya kecil, lisan ini bentuknya kecil, akan tetapi besar madaratnya. Terkadang kita bergurau, terkadang kita bercanda dengan teman-teman kita, akan tetapi teman kita tadi itu langsung hatinya sakit, sehingga terkadang bisa membuat kita masuk dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan canda tawa kita sendiri. Yang aslinya lisan kita bisa memberikan nasihat, atau kita benar untuk berzikir, atau yang lain-lainnya, akan tetapi justru bisa menenggelamkan kita kepada nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah dan wastagil bidzikrillah ta'ala. Maka sibukkanlah lisanmu ini dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dikatakan arba'atul umur tasrahu sudur, ada 4 perkara yang dapat tasrahu sudur, menyenangkan hati kita. Yang pertama, mudawamatu zikrillah, dia selalu istiqomah berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak apa-apa, walaupun setiap hari dia salawat 300, akan tapi ajak istiqomah, daripada setiap harinya sibuk, besoknya gak dibaca. Ini lebih jelek. Lebih baik kita setiap hari 300, besok 300, besoknya lagi 300. Yang penting istiqomah, itu lebih baik daripada dia langsung 3000 sehari, besok gak dibaca sama sekali. Kenapa? Ya anak istiqomah khairun min alfi karamah. Karenanya istiqomah itu lebih baik daripada orang yang memiliki 1000 kekeramatan. Sampai masuk bumon, kalau untuk uang iso terbang nang atas langit. Akan tetapi orang tersebut yang memiliki zikir sama sekali. Lebih baik kan panjenengan sedoyo yang ajeg, yang istiqomah membaca zikir kepada Allah wa Rasulullah. Kenapa? Kalian akan mendapatkan karomah, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disimpan sampai bakalan diviral oleh Gusti Allah di hadapan para malaikat kelak nanti. Walaupun follower sampai saiki titik nang IG, tapi sampai follower bakalan akeh kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bim, pulau follower titik bim, soalnya tidak eksis. Sekarang ngasih salawat. Kali pulau ketinggalan zaman, kalian yang gaul nih bim, gak ada masalah. Yang penting sampean akan tetap banyak follower yang kelak di hadapan para malaikat. Lo gak sakit ini? Wonten salah satu hadis Nabi Muhammad SAW. La yaqudu qaumun yadhkurunallaha illa nazalat alaihim malaikah wa dzakarahu indahum. Tidak ada suatu perkumpulan dari suatu kaum yang mana mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali turun rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka akan selalu disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nama yang satu persatu di hadapan para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebut sampai fulan bin fulan pada Kamis malam Jumat dia bersolawat kepada Muhammad. Fulan bin fulan
Pada Kamis malam Jumat dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Gak apa-apa, kita gak terkenal di media sosial, gak apa-apa, KPTN. Yang penting nang akhirat kita sudah punya sangu. Kita sudah punya amal, yaitu sangu yang sangat istimewa, lebih baik daripada harta. Apa? Amal kebaikan kita yang digunakan kelak ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Percuma kalau kita banyak daripada harta kita, akan tetapi kita jarang untuk melangkahkan kaki kita untuk hadir majelis-majelis seperti ini. Karena dikatakan innama umruka ra'sul malik fajhid fi nail maklumat wal huda. Kita ini manusia memiliki umur, yang mana umur adalah suatu modal pokok dalam kehidupan dunia ini. Terkadang kita tidak tahu kapan kita akan mati. Sekarang kita masih melu sholawatan mas, bunyi cekakaan, menewis untuk kabar nang HP innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Joko bin Joni telah meninggal dunia. Gimana nggih? Maka itu innama umruka ra'sul malik. Hanya saja umurmu itu adalah pondasi daripada harta, paling pokok hartamu. Fasjid, maka bergegaslah atau pergunakanlah untuk mendapatkan kemuliaan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa, Beb? Dengan memperbanyak zikir kepada Allah, dengan memperbanyak ketaatan kepada Allah, dengan duduk bersama orang-orang soleh. Kenapa? Alaikum bimujalasil ulama wa istima'ul kalamil hukama fa inna Allah ta'ala yuhyil qalba al-maita binuril hikmah kama yuhyil arda al-maita bima'il matar. Alaikum bimujalasil ulama. Seandainya kalian sering-seringlah duduk dengan para ulama. Wa istima'ul kalamil hukama. Wis duduk dengar nasihatnya. Ojo lungguh tapi menai. Minta doa kepada mereka, minta nasihat dari mereka. Doa dan nasihat mereka sangat kita butuhkan. Kalau bukan karena nasihat mereka dan doa mereka, niscaya kita ini akan tersesat di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Fa inna Allah taala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yuhyil qalba al-maita, menghidupkan dengan berkahnya kita duduk dengan orang-orang saleh, dihidupkan hati kita yang mati. Dengan apa? Binuril hikmah, dengan cahaya hikmah. Kama yuhyil arda, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan tanah yang kering, yang mati, yang gersang, bima'il matar, dengan air hujan. Biasanya petani-petani itu wis panas sabatan. Kenapa? Padi gak tandur. Tapi kalau sampun diparingi hujan nggak deras, hujan yang barokah, niku para petani mereka akan senang dan bahagia. Begitu juga kita. Kita ini kalau sudah disiram dengan kalam-kalam hikmah kepada hati kita ini merasakan ketenangan, kenyamanan. Maka dari itu dikatakan majelis-majelis zikir, majelis-majelis sholawat itu adalah taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Qalu, "Wa ma riyadul jannah?" Qalu, "Al-hilqul dzikir." Pernah suatu saat Rasulullah SAW memberi sabda kepada para sahabat, apabila kalian melewati daripada taman-taman surga, maka ikutlah, kumpullah. Maka heran para sahabat, ya Rasulullah, wa ma riyadul. Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi pernah suatu saat itu diceritakan ada salah satu muridnya yang sudah sangat dzikr galab alham, sangat sumpah, gelisah hatinya.
Maka Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan kepada muridnya, "Isbi ya tilmidi." Kenapa wahai muridku? Asabani dzikil gelap. Aku tertimpa kegundahan hati wahai Habib. Apa yang harus aku lakukan? Kata muridnya ini. Maka tertawa Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Kalau kamu sudah lagi gundah, sumpah, apakah kamu 3 hari gak pernah berzikir, membaca Al-Quran, atau kumpul dengan para ulama dan sholihin? Benar, wahai Habib, benar. Selama 3 hari aku gak pernah berzikir, aku jarang membaca Al-Quran, aku dan gak pernah kumpul dengan para ulama dan orang-orang sholih selama 3 hari. Maka dijawab, alaisal maridu. Apakah seseorang akan sakit idza muni at-ta'am was-sarab ala salasati ayyam? Apakah seseorang akan sakit jika dia tidak pernah makan dan tidak minum selama 3 hari? Maka dikatakan bala, bal yamut. Iya ya Habib Ali. Bahkan bisa mati kalau selama 3 hari tidak akan makan, tidak minum, mati. Oh, mati aja nih, mati awake sisa. Wa kadzalika idza matal galab mata jawarihu. Orang ini kalau sudah nggak pernah zikir, nggak pernah ngaji, nggak pernah kumpul dengan para ulama dan sholihin selama 3 hari, hatinya mati. Minimal kita mau berzikir. Kalau kita hadir kumpul dengan orang soleh, kita bisa cuma 1 minggu sekali. Oh, jadi 3 lembar baca Al-Quran, walaupun setiap hari 1 lembar. Kenapa? Untuk menghidupkan hati kita. Li'annahu tilawatul Quran dawamul qulub. Karena membaca Al-Quran itu adalah obatnya hati. Wa salatu 'alan nabil mukhtar ghidaul qulub. Dan membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW adalah makanannya hati. Hati ini tinggi perlu makanan. Tujuh weteng tok. Ibarat HP panjenengan sedaya ini perlu dicas, hati ini juga perlu dicas. Apa? Dikasih salat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan memperbanyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanawwar, hati akan menjadi bercahaya. Kata Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Sakaf. Dia mengatakan alamatu, tanda-tandanya kasratus salatu ala nabi mukhtar, orang yang memperbanyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW, yatalala ala wajhi, wajahnya akan berseri-seri, wa yatabassam ala famihi, selalu tersenyum, mulutnya guyu mesem, gitu tuh enak. Walau kana aswadul wajhi, walaupun wajahnya itu hitam, tapi enak, gitu. Kenapa? Min ahli salat Nabi Muhammad SAW. Daripada orang yang ahli zikir membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kan kadang-kadang Niki juga ya. Ada. Enak. Kenapa? Dia istiqomah. Dia sering membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang nonton itu langsung dengan Nabi Muhammad. Kenapa? Nama Nabi Muhammad selalu sering dipanggil dengan dia tadi. Allahumma shalli ala Allahumma shalli ala Allahumma shalli. Dipanggil terus. Otomatis Nabi Muhammad akan mendatangi dia, memberikan dia cahaya, jalannya dibimbing, urusannya dimudahkan, dosanya diampuni. Karena ada perkataan daripada salah satu orang soleh, wa'dani, ada 2 janji. Liman kasrata ala salati Nabi Muhammad SAW. 2 janji bagi orang yang selalu memperbanyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Apa? Yang pertama, yaghfiru dzunubakum, akan diampuni dosa-dosa kalian semua berkah daripada memperbanyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua apa? Wa yaqdi hawaijakum, akan dikabulkan hajat-hajat kalian berkah daripada memperbanyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ini mas,
sing gurung dulu ake-ake maca selawat. Daripada nyanyi wis kayak duduk nyanyi galau terus. Perbanyak untuk membaca selawat dengan Bapak. Insyaallah duduknya akan datang. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sing gurung itu kerjaan ojo nyanyi dan bukan. Ake-ake maca selawat ambil ikhtiar boleh nang lowongan kerja nang FB ambil maca selawat. Insyaallah bakalan cepet. Amin. Ambil ikhtiar selawat toh sama ikhtiar. Ikhtiar dia bergerak kita. Kalau doa toh selawat toh enggak ada ikhtiar. Namanya apa? Kadzaba. Maka dia itu adalah orang yang bohong. Pulau pun selawatan terus, tapi kok boleh angsal kerjaan yang enggak. Nah, gue ngaku kadang boleh dia mimpi. Akan tetapi mau salawat dan dia mau ikhtiar gerak bekerja maksudnya, insya Allah akan diberikan kemudahan dengan berkah salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan turunnya hujan ini kita juga mendapatkan keberkahan dari Nabi Muhammad SAW. Dan yang paling penting kelak nanti di akhir hari kiamat kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga yang sedikit ini bisa menjadikan berkah dan bermanfaat. Hadza minni wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.